لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya puji, wan ni'mah dan kenikmatan, laka bagimu, wal mulka dan kerajaan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Kupenuhi panggilanmu.
Jadi kita tidak memenuhi panggilan yang lain-lain, tapi semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun menyatakan bahwa sesungguhnya puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik puji Allah terhadap zatnya, baik puji Allah terhadap makhluknya, baik puji makhluk terhadap Allah, baik puji makhluk dengan makhluk. Qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Semuanya milik Allah Subhanahu. Makanya Allah berfirman, Bapak dan Ibu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Tuh, Allah memuji terhadap zatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Yang memuji, yang mengatasnamakan Allah terhadap zatnya. Allah sombong terhadap zatnya tidak apa-apa. Kemudian Allah kepada makhluknya, Bapak Ibu, Allah pun memuji kepada makhluknya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada solawat pujian. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini pujian Allah kepada makhluknya, juga kepada para nabinya, ya, kepada para walinya, kepada hamba-hambanya yang soleh, solehah, seperti Bapak Ibu yang sudah niat umroh ataupun badal pada saat ini di atas bis. Insya Allah kita golongan orang soleh solehah. Amin. Baik puji makhluk kepada Allah. Tahun ini dari 4 bis jadi 1 bis. Saat itu kita mengucapkan apa, Bapak Ibu? Itu puji makhluk kepada Allah. Pas masuk hotel mewah, ya, Darut Tauhid mewah gak, Bu? Mewah. Pas masuk ke restoran, sampai tadi pagi saya sempat nyauting, mewah makanannya, ya. Saking mewahnya bingung nyari makanannya karena enak semua itu. Beda dari yang lain. Kamarnya, kita ucapan apa, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi orang-orang beriman itu dari yang enak, sangat enak, alhamdulillah. Setengah enak, buktikan nanti di Madinah, ya, di Golden Tulip. Pas masuk, alhamdulillah. Masuk kamar juga, pas ke restoran turun dikit, alhamdulillah. Di lift nggak kayak di sini, Bu. Ke lantai 8 pijit, adanya di H, lari kita ke H, ya. Ada yang salah lari kemarin saya lihat, Pak, tapi bukan jamaah alia. Harusnya ada di H di F. Gak muka-muka tuh si F. Ada salah masuk atuh. Nah, itulah Darut tahu. Nah, kalau di Golden Tulip mah wayahna. Antri. Iya, pijitnya sama di situ. Semua orang yang masuk ke lantai 8 ya di situ semua. Yang 7 juga di situ, yang 1 juga di situ. Udah wayahna ya namanya. Nah, kita juga ucapkan alhamdulillah. Jadi ini udah janji, ya, Bu, udah niat umroh, jadi jangan disono ngomong ini lipnya apaan sih, Golden Tulip, namanya tulip petasan lip-lipan gitu, ya. Jangan. Jadi tetap alhamdulillah, ya, Bapak Ibu, ya. Restorannya alhamdulillah. Ke masuk Masjid Nabawi juga lebih alhamdulillah. Bisa ke Raudhah alhamdulillah. Jarah ke makam Rasulullah alhamdulillah. Nah, itu puji makhluk kepada Allah. Banyak, Bapak Ibu, contoh makhluk kepada makhluk. Pujian kita terhadap antar kita, mungkin anak ke bapak, bapak ke anak, guru ke murid, murid ke guru, mungkin antar kita. Ketika kita dipuji, kembalikan pujian itu karena bukan milik kita, milik Allah. Ucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Maka wajar, Bu, kalau yang mabrur itu hajinya yang sudah tidak mau dipuji lagi. Kenapa? Karena pujian milik Allah, bukan punyanya. Betul gak, Bapak Ibu, ya? Pulang haji diuji. Tahu gak gue haji khusus? Bayarnya juga. Orang enak aja manggil, Mat, sini, Mat. Masya Allah, rahmat syukur maksudnya, Pak. Hargain dikit kayak haji rahmat syukur gitu, ya. Pasti kita melirik, haji rahmat syukur. Iya, Pak. Rahmat syukur, cicing baik. Enggak.
kita bukan karena panggilan hak atau tidak hak. Betul nggak Bapak Ibu ya? Hak itu udah antar kita dengan Allah Subhanahu. Dah itu Bapak Ibu, itu contoh itu ya. Oleh karena itu, innal hamda wa ni'mat, dan kenikmatan. Ya, kita rasa nikmat hidup ini, haji tahun ini, di hotel tahun ini, nanti di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, bahkan sampai ke tanah air, bahkan ibu bapak ibu kerja lagi. Mungkin insya Allah lah, saya bukan mungkin, yakin bapak ibu, saya yakin bapak ibu akan dinaikkan derajatnya. Karena ada hadis sahih, demi Allah demi Rasul, tidak ada orang miskin sepulang haji, tidak ada orang bangkrut sepulang haji. Semua dana yang telah bapak ibu keluarkan akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bapak ibu yakin ya, yakin akan dikembalikan. Berapa bapak ibu keluar tadi sama ono ini itu ini semuanya akan dikembalikan oleh Allah. Percayalah, karena ini hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ni'mah laka wal mulk, bahkan kerajaan. Siapa yang berani ngaku raja sekarang? Oh banyak sekarang bapak ya. Sekarang mah banyak yang ngaku raja. Tapi di kelak di yaumal akhirat gak ada yang berani bahwa saya raja, gak ada. Allah akan berfirman, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian. Hal ini juga pernah diucapkan oleh Fir'aun ya, waktu mau tenggelam, bahkan sebelum tenggelam. Dia punya surga di kanan, neraka di kiri. Siapa yang tidak beriman kepadaku, ku masukkan ke surga. Wow, Fir'aun. Siapa yang durhaka dimasukkan ke neraka. Dia berkata, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian. Kata siapa bu? Fir'aun. Akhirnya dia nyungsep di lautan merah itu, nyungsep, gak ada yang nolong ya. Oleh Allah diabadikan sampai sekarang. Muminya ada di mana bu? Di Mesir. Pengen umrah sampai Mesir bu? Mau? Nanti kita lihat uak Fir'aun di situ ya. Ada diabadikan, karena di surah Yunus Allah akan mengabadikan jasad Fir'aun sampai hari kiamat, ada ayatnya. Nah itu bapak ibu kerajaan. Oleh karena itu kita tidak berhaklah ya untuk hak dipuji, memiliki pangkat, kedudukan, jabatan. Makanya kita harus lepas dari busana keseharian dengan kain ihram, supaya kita bisa menanggalkan segala jenis kepangkatan, kedudukan, status sosial saat kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haji ini menggambarkan kematian kita sebetulnya Pak. Kalau haji sukses, insya Allah ke akhirat juga sukses. Karena haji ini adalah melatih kita sebelum kematian kita. Ya saat kita meninggal juga nggak ada kan pangkat di bawah di baju kita, nggak ada itu bintang 4, 3, nggak ada. Oleh karena itu ini latihan. Kain kapan itu adalah latihan. Maka ada orang Betawi, kalau engkong mati, nah nanti kapannya adalah kain ihram. Boleh nggak? Boleh. Baik. Kita sampai di Gua Hiro. Bapak Ibu lihat sebelah kanan. Oh, saya tadi ngadapnya salah, harusnya gini nih, baru kelihatan. Ada bu gunung di belakang hotel. Nah, ini Jabal Nur atau Gua Hiro. Di mana bu? Di puncaknya itu di atas ada semacam apa itu? Bangunan ya. Oh, naiknya 1,5 jam. Ya, nggak ada yang naik ya. Alhamdulillah. Turun cepet, loncat. Di atas itu ada mie, pop mie, ada gula. Iya betul. Kadang waktu saya naik 2016 terakhir bala-bala. Iya. Dari Garut. Ada anak kerja di sini, mungkin dititip ke orang Arab dagang di atas. Ada onta, ada monyet banyak tuh. Di tengah-tengah monyet. Ada onta, ada orang nggak tangan dua-duanya nggak ada, kaki nggak ada dua, gimana naiknya saya bingung. Ternyata dinaikin sama orang sehat ke atas ya, minta-minta. Itu Gua Hiro. Nah disinilah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Nah Rasulullah itu bu sebelum diangkat Nabi dan Rasul sering berkholwat di sini, menyepi. Maka ulama-ulama sufi atau yang masuk ke thariqah itu biasanya di rumahnya ada kamar khusus. Bahkan salah satu guru saya itu di kamarnya bahkan pakai gua lagi ke bawah, gali tanah untuk dia nyepi itu, dengan dalih ke sini ya, wallahu alam. Nah kita sekarang tidak seperti itu.
dalam hidup metropolitan aneka ragam kehidupan saat ini, kita juga bisa menyepi, Pak. Bisa Bapak Ibu nyepi gak di Jakarta? Bisa ya? Bisa. Artinya tidak harus seperti dulu lah, nyari ke gunung kemana. Hidup akan lebih indah dan akan lebih besar pahalanya ketika hidup di kota besar, tapi kita mampu istiqomah. Itulah tasawufnya Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka, tasawuf modern ya. Jadi mereka lompat ke mana tuh dari gunung ge parabola geus gede-gede aya nama tuh sarua jeung di kota. Cek orang Sunda mah, Bapak Ibu ngerti bahasa Sunda? Oh, bingung saya kok ngerti juga ya. Jadi mau lari kemana, mau ke gunung kemana, sekarang parabola udah gede-gede, artinya Masya Allah. Saya dulu Pak katanya Mekah Saudi ini tempat suci, ya tidak akan kemasukan apa-apa. Sekarang melalui kabel masuk apa-apa juga Bu, di kabel. Nah ini kuburan kayak kebun singkong, bukan kebun singkong, ini kuburan Pak. Ini termasuk calon raja siapa itu Pangeran Kang Toto siapa? Bukan, MBS masih ada. Sebelum Salman tuh. Aduh lupa. Aduh. Rahmat Syukur masa dari Garut jadi Raja Saudi. Itu Pak dikuburnya di situ juga. Pangeran Nayib. Nah, kebetulan saya masih di sini waktu itu umroh ya. Di situ dikuburnya. Bapak Ibu jadi lupa lagi tadi ngomong apa ya? Pak Agus tadi saya di mana ngomong kan? Sarwa seueur ngantuk. Oh, sarwa seueur. Hah? Kuburan. Baik, kedudukan, jabatan, pangkat nggak dibawa ya. Sekarang tidak bisa kita menyepi kemana-mana, hidup sudah abad modern. Orang kampung pun makanannya sekarang gaya. Itu dulu mah comro, oncom di jero, misro, amis di jero ya. Sekarang mah kakek kita mau panen, jangan ayo orang ke kota, cenanan orang numeli itu apa? Bukan Pak, KFC, Kentucky Fried Chicken. Padahal penemunya itu Kolonel Sanders, orang Amerika dari Chicago Pak. Sekarang Cikaso Bandung menikmati ya. Di Masjidil Haram paling gede tulisan makanan KFC. Nanti di Madinah paling gede tulisan minuman Starbucks. Buatan mana tuh Bu? Amerika. Kita mau benci sama Amerika? Jangan, masalah dunia mah tidak ada masalah atuh ya. Betul gak Bu? Kata dunia mah kata Nabi urusan kalian. Akhirat baru kita beda. Betul gak? Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu kembali bahwa haji itu memberikan gambaran supaya kita sadar dengan talbiyah ya Bu ya. Kembali talbiyah ya. Talbiyah. Terakhir, kenapa haji dan umrah harus di Mekah Bapak Ibu? Ada yang bisa? Dan di Mekah pun tertentu tempatnya. Tawafnya di depan Ka'bah, sa'inya dari Sofa, Marwah, wukufnya di mabitnya di Muzda, jumrohnya di. Walaupun di Mekah tidak di situ, nggak sah hajinya. Nggak sah hajinya Pak. Tahun berapa itu katanya ada yang sudah walimatus safar itu, satu rombongan travel udah di Taman Mini tiba-tiba nggak jadi berangkat. Ya, penipuan travel. Nggak usah disebut namanya karena kita sudah ihram ya. Akhirnya dia mau pulang malu. Jadi muternya di mana? Di airport. Tawafnya, sa'inya, balik kagak. Nah itu pernah sampai tahun-tahun sebelumnya itu travel tersebut di brandel oleh pemerintah. Ya sampai sekarang. Nah Bapak Ibu, walaupun di Mekah kalau tidak di tempatnya tidak sah. Kenapa tuh haji umroh wajib di Mekah Bapak Ibu? Pertama, manusia yang pertama hidup juga di mana Bapak Ibu? Di Mekah. Siapa namanya? Nabi Adam alaihis salam. Manusia pertama sebelum ada manusia-manusia di Mekah sudah ada, namanya Nabi Adam. Kedua Siti dalam tafsir saat diturunkan dari surga. Oh iya Ma'la. Sebelah kanan ini kuburan Ma'la Bu. Di dalamnya ada kuburan Siti Khadijah istri Kanjeng Nabi. Mana Bu? Tuh yang ada benteng di tengah, disitulah makbarohnya Siti Khadijah, para sahabat, keluarga Nabi. Ya, ada nanti pada dan programnya. Ya, kita baca Al-Fatihah buat ahli kubur Bu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga ibu-ibu disifati oleh sifat Siti Khadijah Bu ya. Amin, sehingga ahli surga. Nah di depan ada masjid kecil Bu, namanya Masjid Jin. Ya, alhamdulillah jinnya lagi pada nggak ada tuh, kosong karena ditutup pintunya. Ya di sini dulu jin berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Saat Nabi baca ayat ada kilawakol Bu, tertarik ya. Kemudian berbaiat kepada Rasulullah, maka itulah sejarah jin masuk Islam. Baik, di sebelah kanan ada masjid kecil, ada Bu? Di sebelah kiri ada? Sebelah kanan ada, yang sebelah kiri itu masjid Syajaroh, masjid pohon. Dulu di situ Nabi menancapkan apa itu? Tongkat ya. Itu pohon yang mengangkat dengan sendirinya, kemudian berjalan menuju Rasulullah mengucapkan salam. Nah ini dulu Bapak Ibu, ini dulu Pasar Seng. Ibu tahu Pasar Seng? Tahu. Atapnya pakai seng. Ya, tapi sekarang nggak ada. Dulu umrohnya Alia hotelnya di sini, Teh Pak. Dulu pernah Alia hotelnya di sini, ya. Kita masih ngalamin. Nya. Sekarang jadi 8. Nah ini halte bis buat haji reguler. Di sini Pak Ibu. Kalau yang ya kayak kita mah enggak ya, karena supirnya langsung nempel di Bapak Ibu, namanya Atutu. Langsung lobby hotel. Bersyukurlah Bapak Ibu kita diberikan tapi jangan lupa innal hamda wa ni'mah itu punya Allah. Maka kembalikan kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita nikmat berhaji, kembalikan hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, kembali kepada talbiyah. Kenapa umroh haji harus di Mekah? Pertama, manusia yang pertama hidup di mana? Siapa Bu? Nabi Adam alaihis. Waktu turun dari surga, Nabi Adam di India, Hawa wallahu alam, tapi katanya di Jeddah ya. Coba bayangkan Ibu, Nabi Adam berjalan dari India ke Mekah. Berapa lama Bu? Gak usah dibayangkan Pak, gak kebayang ya. Nah, sampai di Ka'bah situ Bu, Nabi Adam melihat seorang perempuan di Arafah. Itulah Siti. Ya, berarti Nabi Adam tinggi itu. Maka dipertemukan oleh Allah di mana? Di padang Arafah. Maka ditandai sama pemerintah Turki Utsmani, Tugu Jabal Rahmah, tempat bertemunya Adam dan Hawa. Begitu. Nah, karena manusia pertama hidup di Mekah, haji umroh ke sini itu supaya kita napak tilas Nabi yang pernah berbuat khilaf dan salah, tapi oleh Allah diampuni Bu, berkat istighfarnya. Tadi Kang Dadan sudah baca Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah Nabi Adam seperti saya dulu istighfarnya? Oh, enggak ada. Enggak begitu, itu mah ulahnya Abah Rahmat aja Bu. Nabi Adam dulu baca Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sehingga diampuni kekhilafan. Kehilafannya apa Bu? Akibat iri iblis, Adam enak-enakan di surga, menyangka itu perintah Allah. Kata iblis, bukan, yang enak bukan di sini. Kalau ingin lebih enak lagi, coba makan tuh buah huldi gitu. Padahal kata Allah, wala taqrabah hadis syajarah, jangan kamu sekali-kali dekati pohon iblis iri. Adam kebujuk, Hawa kebujuk. Ya Bu ya, akhirnya memetiklah pohon itu, terbukalah auratnya, maka aurat Nabi Adam ditutup oleh daun pohon buah huldi itu. Maka oleh Allah diturunkan kemana? Nah, dari kekhilafan itu diampuni oleh Allah. Maka Bapak Ibu, perbanyak istighfar selama di hari-hari haji, agar kita juga diampuni oleh Allah seperti nenek dan kakek kita, gitu Bapak. Kedua, kenapa haji umrah harus di Mekah Bapak Ibu? Karena lapisan bumi tertua ada di Mekah. Coba Ibu lihat antara puncak Bogor sama di sini gunungnya, sama nggak Bu? Beda. Ini saking lamanya di permukaan bumi. Nah, sementara kita diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Maka kita kesini supaya kita sadar kita berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Haji itu menyadarkan kita. Ya, yang ketiga, kenapa haji umrah harus di Mekah Bapak Ibu?
Karena rumah tertua yang ada di muka bumi juga di Makkah, yakni Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan yang pertama kali ada di Mekah bumi adalah di Bakkah, yakni di Makkah. Jadi kita oleh Allah supaya melihat rumah Allah, ya Bu ya. Rumah Allah megah nggak Bu? Megah ya. Kita menyembah batu apa menyembah Ka'bah apa menyembah Allah di situ. Nah, jadi kita pulang ke Indonesia aja jangan menyembah yang lain-lain ya. Sehebat status sosial strata kita, kita hanya mentuhankan Allah Subhanahu la ilaha. Maka 7 putaran tawaf itu 7 lapis bumi, 7 lapis neraka. Bahkan pusing pun 7 keliling. Gak ada, aduh pusing 12 keliling. Gak ada Bu. Sampai sekarang 7 keliling. Akhirnya obatnya aspirin. Nah itu. Ya, Sa'i, Kang Dadan udah cerita itu Siti Hajar ya. Nah terakhir kenapa haji umrah harus di Mekah dan di Mekah Bu? Karena Nabi Muhammad pun dilahirkan di Mekah, diutus di mana? Di Mekah, terus ngalih ke pindah ke wafat di Madinah. Jadi supaya kita yakin Muhammadur Rasul dan ibu melihat langsung sumber-sumber lahir Islam baik di Mekah maupun di maka ketika ada pengakuan penyalahgunaan Nabi dan Rasul, yang paling banyak di dunia adalah adanya di Indo, Pak. Pernah Ahmad Musodek ngaku Nabi kan di penjara. Nggak bisa ngapa-ngapain, masa Nabi di penjara ya. Kemudian ada seorang perempuan ngaku Nabi juga, pedagang bunga padahal suaminya dosen UIN itu. Ya, pas ditewak polisi masukin penjara di Pondok Bambu, nggak bisa apa-apa. Saya orang termasuk ustadz yang pernah ceramah di hadapan Nabi, saya Bu. Saat di penjara wanita Pondok Bambu. Sampai saya mau naik mobil, Nabi, maaf saya mau ceramah. Ke Nabi, padahal awewe nabinya. Gak ada Nabi Rasul AWW ya. Nah itu banyak. Kemarin juga di Jawa Tengah, di Ciamis, bahkan ada kerajaan Sunda segala macam itu Bapak Ibu. Aduh Gusti ampun, di Indonesia tuh kita kalau nggak hati-hati bisa salah akidah kita ya. Yang sepaham aja kita ribut. Iya, yang sepaham aja ribut. Padahal sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Maka orang yang sudah haji jangan berpolitik dengan politik yang sesat, jangan kita berargumen yang menyebabkan permusuhan karena perbedaan madhab atau perbedaan fikih atau perbedaan khilafiyah. Itulah makna haji, supaya kita dipersatukan dalam kalimat la ilaha Muhammadur Rasul miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa orang yang meninggal mengeluarkan ruh dari jasadnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, insyaallah ahli surga. Bapak Ibu ahli surga. Maka haji harus ke Mekah supaya kita napak tilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita napak tilas Nabi Adam. Yuk kita tapakur asal kita dari mana. Yuk kita lihat Ka'bah, rumah tua Allah itu untuk menetapkan tauhid kita. Yuk kita ikutin sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmah mengapa haji dan umroh harus dimakan. Ini adalah hotel adik saya, ponakan saya di sini, keponakan Teh Eli. Kemarin saya jalan-jalan ke sini ya Teh Eli ya. Ya, disinilah haji-haji reguler Bu. Ini Mispalah namanya ya. Kita harus lebih bersyukur. Kenapa? Karena celek halaman Masjid Nabawi, celek halaman Masjid Nabawi. Harus lebih bersyukur. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga larangan ihram sampai kita selesai tawaf sa'i dan tahallul. Kemudian jam berapa kita mulai tawaf, ketertibannya untuk apa, makan dulu atau sholat dulu atau makan dulu, semuanya akan ditentukan oleh Kang Haji Dadan ya. Demikian Kang Haji Dadan, mohon maaf untuk kembali ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tepuk Bu, ini mah jangan. Umroh ini mah.